Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Metode contextual teacher learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara utuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa ataupun peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan sebagai masyarakat. Nah, dalam kelas kontekstual ini, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Nah, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberikan informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas ataupun peserta didik. Pembelajaran contextual teacher and learning ataupun CTL bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat ditransfer dari satu permasalahan ke permasalahan lain dan dari satu konteks ke konteks yang lain. Nah, pembelajaran CTL ini sebagai suatu pendekatan memiliki 7 asas ataupun komponen pembelajaran, yaitu yang pertama konstruktivisme. Nah, konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa. Pengetahuan itu memang berasal dari luar, akan tetapi dikonstruksi dari dalam diri seseorang. Nah, para ahli mengemukakan konstruktivisme adalah proses pembelajaran yang menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan dari pengalaman belajar yang berpakaian. Asas yang kedua yaitu menemukan ataupun inquiry. Nah, inquiry merupakan proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan. Nah, kegiatan ini diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa tidak dari hasil mengingat seperti perangkat fakta, akan tetapi hasil menemukan sendiri dari fakta yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu bertanya. Belajar pada hakikatnya adalah proses bertanya dan menjawab. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Yang keempat adalah masyarakat belajar ataupun learning community. Nah, didasarkan pada pendapat Vygotsky bahwa pengetahuan dan pemahaman anak banyak dibentuk oleh komunitas, komunikasi dengan orang lain. Permasalahan ini tidak mungkin dipecahkan sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Nah, konsep masyarakat belajar ataupun learning community dalam CTL hasil pembelajaran yang diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain, teman, antar kelompok, sumber lain, dan bukan hanya guru saja. Yang kelima yaitu permodelan atau modeling. Nah, modeling merupakan proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap modeling merupakan asas yang cukup penting dalam pembelajaran CTL. Nah, sebab melalui modeling siswa dapat terlatih mempelajari abstrak yang dapat memungkinkan terjadinya verbalisme. Konsep pembelajaran modeling ini dalam CTL menyarankan bahwa pembelajaran keterampilan dan pengetahuan tertentu diikuti dengan model yang ditiru oleh siswa. Cara pembelajaran seperti ini akan lebih cepat dipahami siswa daripada hanya bercerita ataupun penjelasan kepada siswa saja. Asas yang keenam yaitu refleksi ataupun reflection. Nah, reflection adalah proses pengendapan pengalaman yang pernah dipelajari dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian ataupun peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Dalam proses pembelajaran dengan CTL ini, setiap berakhir proses pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenung ataupun mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Asas yang ketujuh yaitu penilaian nyata. Nah, penilaian nyata adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan oleh penilaian. Nah, ini diperlukan untuk pengetahuan apakah siswa itu benar-benar belajar ataupun tidak. Apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengetahuan yang positif terhadap perkembangan yang baik, intelektual ataupun mental siswa. Nah, pembelajaran CTL ini lebih menekankan pada proses belajar, bukan sekedar pada hasil belajar saja.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pendekatan strategi teaching and learning. Kontekstual teaching and learning adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Kontekstual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajar dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membantu menghubungkan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Model pembelajaran kontekstual tidak bersifat eksklusif, akan tetapi dapat digabungkan dengan model pembelajaran yang lain. Misalnya penemuan, keterampilan proses, eksperimen, demonstrasi, diskusi, dan lain-lain. Pendekatan kontekstual dapat diimplementasikan dengan baik, dituntut adanya kemampuan guru yang inovatif, kreatif, dinamis, efektif, dan efisien guna menciptakan pembelajaran yang kondusif. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya narasumber dalam pembelajaran, dan kegiatan telah beralih menjadi siswa sebagai kegiatan pembelajaran, serta peran guru hanya motivator dan fasilitator. Maka semangat siswa dapat meningkat dengan menggunakan metode, materi, dan media yang bervariasi. Penerapan kegiatan mengkonstruktur atau membangun pengetahuan sendiri pada siswa, membuat siswa terlatih untuk bernalar dan berpikir secara kritis melalui kegiatan empiri atau menemukan masalah sendiri. Kebebasan bertanya, question, penerapan masyarakat belajar, learning community, yaitu melatih siswa untuk bekerja sama, berbagi ide sebagai saling berbagi pengalaman, pengetahuan, saling berkomunikasi sehingga terjadi interaksi yang positif antara siswa, dan pada akhirnya siswa terlibat secara aktif belajar bersama. Metode pembelajaran kontekstual dalam kegiatan pembelajarannya tidak harus dilakukan di dalam ruang kelas, tetapi juga bisa di laboratorium, museum, taman, dan lain-lain. Nah, guru harus memiliki metode pembelajaran yang menarik agar siswa tidak cepat bosan dan jenuh dalam pembelajarannya. Selanjutnya, metode pembelajaran dengan pendekatan CTL mewajibkan guru kreatif dalam memfasilitasi siswa dalam belajar. Guru harus menggunakan alat peraga dalam pembelajarannya sesuai antara materi yang diajarkannya dengan kehidupan dunia nyata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas. Yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. Yang kedua, melaksanakan kegiatan inquiry sejauh mungkin untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dalam bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar, mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan.